Dalam film ini berkisah seorang pria bernama Pawan beragama Hindu yang taat penyembah Hanuman bertemu dengan seorang gadis bernama Saida yang terpisah dari orang tuanya di India. Ia berusaha dan berjuang untuk mengembalikan Saida ke orang tuanya yang ternyata berasal dari Pakistan dan beragama Islam. Dengan ketulusan hati dan tekad yang kuat pria ini, akhirnya Saida pun bertemu orang tuanya meski mendapatkan banyak masalah dalam perjalanannya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang menemani ayahnya mengembala domba di padang rumput. Gadis kecil itu bernama Sahida. Karena hari semakin sore, ayahnya menyuruh pulang terlebih dahulu. Sahida pun lalu bergegas pulang sembari bermain dorongan roda. Namun, roda mainannya lepas dan Sahida berlari mengejarnya. Sahida yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia pun lalu terguling dan terperosok dalam tebing yang tinggi. Ibu Sahida khawatir dengan Sahida yang belum juga pulang ke rumah. Lalu ia memberitahu hal itu kepada suaminya. Kemudian mereka mencari Sahida dengan dibantu penduduk desa lainnya. Hingga salah seorang penduduk melihat Sahida tersangkut pohon di tepi jurang. Lalu orang tersebut memberitahukan kepada Rauf, ayah Sahida. Karena Sahida ini tidak bisa berbicara dari kecil, maka ia hanya menunggu orang yang melihat dan berharap menolongnya. Di hari berikutnya, para sesepuh desa berkumpul menyarankan agar orang tua mereka membawa Sahida ke tempat suci di kota Delhi, India. Namun ayah Sahida sedikit keberatan dikarenakan ayah Sahida dahulunya adalah seorang tentara dan akan sulit untuk melewati perbatasan Pakistan-India. Namun ibu Sahida dengan mantap memutuskan akan membawa dan menemani Sahida berobat ke Delhi agar bisa berbicara seperti anak-anak lainnya. Esok harinya ayah Sahida melepas kepergian Sahida dan ibunya menuju India. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat suci tersebut. Sahida dan ibunya memohon dan berdoa agar Sahida bisa berbicara di tempat suci tersebut. Kemudian mereka pun kembali pulang menuju Pakistan. Di tengah perjalanan, kereta yang mereka naiki tiba-tiba saja mengalami kerusakan, sehingga harus diperbaiki sementara waktu. Semua penumpang pun beristirahat untuk tidur, termasuk Sahida dan ibunya. Sesaat kemudian Sahida bangun dari tidurnya, kemudian ia melihat domba di luar kereta. Sahida pun keluar bermain dengan domba tersebut. Namun naas bagi Sahida, kereta yang ia naiki tiba-tiba saja berjalan. Karena Sahida tidak bisa berbicara, ia hanya mampu berlari dan melambai ke arah ibunya. Namun kereta tetap melaju dan tidak menyadari Sahida yang masih berada di luar kereta. Di tengah isak tangis Sahida, muncullah kereta dari belakang dan berhenti tepat di depan Sahida. Lalu Sahida menaiki kereta tersebut. Sahida berpikir kereta ini akan berjalan ke arah yang sama dengan kereta yang ia naiki bersama ibunya. Namun ternyata kereta tersebut berjalan ke arah yang berbeda. Di sisi lain, ibu Sahida terbangun dari tidurnya dan baru menyadari Sahida tidak ada di sampingnya. Ia terus mencari Sahida di setiap gerbong kereta, hingga ibu Sahida memaksa kereta untuk berhenti. Lalu pencarian pun dilakukan, tapi mereka tidak menemukan Sahida dikarenakan Sahida sudah menaiki kereta lain dengan arah berlawanan. Ibu Sahida pun bersikeras untuk mencarinya sendiri. Namun petugas menjelaskan jika kini mereka sudah berada di Pakistan dan akan sulit untuk menuju India karena harus memiliki visa. Kemudian orang tua Sahida pun melaporkan ke petugas di stasiun. Mereka sangat sedih dan berharap Sahida ditemukan dan dirawat orang baik nantinya. Di sisi lain, kereta yang dinaiki oleh Sahida berhenti karena banyak orang sedang berjalan untuk merayakan Hari Dewa Hanuman. Sesaat kemudian Sahida pun terbangun dan mengikuti pawai perayaan Hari Dewa Hanuman itu. Singkat cerita, Sahida terus berjalan di antara kerumunan perayaan Dewa Hanuman. Lalu Sahida memandangi pria yang sedang minum tepat di depannya. Pria tersebut menyadari lalu memanggil Sahida dan menawarkan minum. Kemudian ia memesankan makanan untuk Sahida. Setelah itu pria tersebut meninggalkan Sahida, tapi Sahida terus mengikutinya. Pria itu terus meninggalkan Sahida di beberapa tempat. Namun karena Sahida ini terus mengikutinya, akhirnya pria itu membiarkan Sahida ikut dengannya.
Saat mereka menaiki bus untuk pulang, pria itu menanyakan tempat tinggal Saida. Pria itu menyebutkan semua nama kota yang ada di India. Namun tak satu pun diiyakan oleh Saida dikarenakan Saida bukan berasal dari India. Kemudian salah satu penumpang dan diikuti oleh penumpang lainnya membantu menyebutkan nama kota lainnya. Tapi Saida tidak juga mengiyakan. Lalu ada seorang penumpang yang tinggal di kota yang sama dengan pria yang diikuti Saida. Dari sini pria yang bersama Saida mulai bercerita kenapa dirinya bisa berada di Delhi. Ternyata pria itu bernama Pawan dan biasa dipanggil Bajrangi. Pawan berada di Delhi untuk mendapatkan pekerjaan yang merupakan permintaan terakhir ayahnya sebelum meninggal. Pawan tinggal bersama teman ayahnya yang memiliki anak perempuan cantik bernama Rasika. Hampir setiap waktu Pawan selalu bersama Rasika hingga timbul benih cinta antara mereka berdua. Hingga suatu waktu datanglah seorang pria ingin melamar Rasika. Namun di sini Rasika menginginkan Pawan sebagai calon suaminya. Dan orang tua Rasika sangat menghormati keputusan anaknya tersebut. Tapi ayah Rasika memberikan syarat kepada Pawan untuk bisa memiliki rumah dalam waktu 6 bulan jika ingin menikahi putrinya tersebut. Singkat cerita, Pawan dan Saida telah sampai di rumah Rasika. Pawan mengatakan kepada keluarga Rasika jika ia menemukan gadis kecil yang merupakan keturunan Brahmana, dikarenakan kulit Saida ini putih. Pawan dan keluarga Rasika memanggil Saida dengan nama Muni. Singkat cerita, Pawan mengajak Saida untuk berdoa. Tiba-tiba Saida tidak ada di sampingnya. Pawan pun bingung dan mencari Saida. Ternyata Saida sedang berdoa di masjid yang ada di sebelahnya. Pawan pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Pawan memberitahu hal itu kepada Rasika. Ia mengatakan jika Saida ternyata adalah orang Islam. Ia takut jika ayah Rasika mengetahui hal itu. Namun Rasika mengatakan jika kasta dan agama adalah omong kosong. Ia mencintai Pawan karena ketulusan hatinya. Singkat cerita, Saida selesai berdoa di masjid dan kembali ke Pawan dan Rasika. Ia memeluk Pawan dengan perasaan bahagia. Saat malam tiba, keluarga Rasika sedang menyaksikan pertandingan kriket antara India melawan Pakistan. Ayah Rasika dan keluarga lainnya merasa heran pada saat tim kriket dari Pakistan menang melawan India. Saida bertepuk tangan dan menari bahagia. Kemudian dia mencium bendera Pakistan. Pawan yang melihat hal itu pun menghampiri Saida dan bertanya apakah Saida dari Pakistan. Dan Saida pun menganggukkan kepalanya. Ayah Rasika yang melihat hal itu pun sangat marah dan menyuruh Pawan untuk mengantarkan Saida di kedutaan Pakistan. Dan ayah Rasika tidak ingin Saida berada di rumah ini, dikarenakan masa lalu India dan Pakistan yang kurang bagus. Keesokan harinya Pawan membawa Saida ke kantor kedutaan Pakistan, dan di sana terjadi demo besar-besaran. Para petugas pun tidak bisa mengantarkan Saida karena tidak memiliki paspor, dan Pawan pun diusir oleh penjaga. Saat sedang meninggalkan kantor kedutaan terjadi kericuhan dari para pendemo. Untung saja Pawan dan Saida bisa keluar dari keributan tersebut dengan selamat. Sesaat setelah itu muncul berita di TV. Jika pengurusan paspor dan visa di kedutaan Pakistan ditutup selama 1 bulan. Karena desakan ayah Rasika, Pawan pun mencari cara lain untuk memulangkan Saida ke orang tuanya di Pakistan. Banyak cara yang sudah dicoba Pawan. Namun pada akhirnya Pawan memilih untuk mengantarkan Saida sendiri. Singkat cerita, saat Pawan sedang berjalan di padang pasir, ia ditawarkan oleh pria yang akan mengantarkan ke perbatasan menggunakan mobil. Pada awalnya Pawan menolak karena tarifnya terlalu mahal. Karena didesak terus, akhirnya Pawan bersedia diantar dengan pria tersebut. Singkat cerita, mereka semua telah berada di daerah Pakistan dengan melewati terowongan. Namun Pawan tidak beranjak pergi dan ingin mendapatkan izin dari petugas penjaga agar bisa melewati daerah tersebut. Meski pria yang membawanya tadi memohon agar mengikutinya, namun Pawan tetap dengan pendiriannya. Sesaat kemudian para penjaga melihatnya dan menginterogasi mereka berdua. Pawan mengatakan apa yang sebenarnya dan setelah itu ia dikembalikan ke India melalui terowongan yang Pawan dan Saida lalui sebelumnya. Pawan melakukan hal yang sama hingga para penjaga tersebut menghajarnya. Hal tersebut terus berulang, hingga pada saatnya kepala penjaga tersebut mengizinkan melewati daerah tersebut. Keesokan paginya, Pawan dan Saida telah sampai di salah satu kota di Pakistan. Mereka pun sarapan.
Di sini Saida usil memasukkan borgol milik polisi ke dalam tasnya. Dan akhirnya ketahuan. Setelah polisi tersebut mengetahui Pawan berasal dari India dan tidak memiliki paspor, mereka lalu membawa ke kantor polisi. Di sisi lain, seorang reporter berita amatir bernama Chan dan kameramen bernama Kamil sedang melaporkan arus mudik Idul Fitri di sebuah stasiun kereta. Hingga seseorang memberitahukan jika ada mata-mata India yang tertangkap di kantor polisi. Lalu mereka pun bergegas pergi menuju kantor polisi dan mewawancarai Pawan. Saat Pawan dan Saida berada di kantor polisi, tiba-tiba saja Saida menunjukkan sebuah gambar perbukitan. Saida memberi isyarat jika tempat itu seperti tempat tinggalnya. Kemudian Pawan senang dan mengatakan hal tersebut kepada polisi, hingga polisi itu menyentuh mulut Saida. Dan seketika Pawan marah dengan apa yang dilakukan polisi itu. Ia lalu menghajar polisi tersebut. Setelah polisi tersebut berhasil dilumpuhkan, Pawan dan Saida pun kabur. Namun Chan melihat mereka kabur dan mengikutinya. Singkat cerita, Pawan dan Saida sudah berada di bus. Lalu ia bertanya kepada kondektur bus tersebut. Pawan menanyakan nama daerah yang ada di gambar yang dibawanya dari kantor polisi. Namun tanpa diketahui Pawan, Chan yang mengikutinya menelepon polisi. Setelah itu bus tersebut diberhentikan oleh polisi yang mendapatkan laporan dari Chan. Untungnya saat para polisi memeriksa bus, mereka tidak menemukannya dan polisi itu pun keluar. Rupanya mereka bertiga bersembunyi di atas bus dan penumpang lainnya tidak memberitahukan karena sangat simpati dengan cerita Pawan pergi dari India menuju Pakistan hanya untuk menemukan orang tua Saida. Dari sinilah pertualangan mereka bertiga dimulai. Singkat cerita, mereka berhenti dan bersembunyi di sebuah masjid. Pawan menceritakan kenapa dia bisa berada di Pakistan. Lalu Pawan bertanya nama daerah yang ada di gambar yang ia bawa. Di sisi lain, polisi melihat Kamil sedang sarapan pagi. Kamil yang menyadarinya langsung berlari dan polisi tersebut mengejarnya hingga tertangkap. Lalu adegan berpindah di mana polisi mendatangi masjid tempat Pawan bersembunyi. Polisi tersebut bertanya kepada Ustadz apakah melihat pria dari India yang berbahaya. Namun Ustadz tersebut tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah polisi itu pergi, Ustadz tersebut memberitahu Pawan mereka akan kesulitan keluar dari daerah ini karena polisi sudah berpatroli dan berjaga di setiap tempat. Akhirnya Ustadz tersebut mendapatkan cara untuk membawa mereka pergi tanpa ketahuan polisi. Singkat cerita, mereka berhasil menghindar dari beberapa polisi yang berjaga. Dalam adegan ini mereka terus melakukan perjalanan menuju tempat di mana Saida tinggal. Mereka melewati padang pasir, perkebunan, desa, dan lembah perbukitan yang begitu indah. Chan selalu mengabadikan perjalanan mereka dengan handycam yang ia bawa. Mereka menumpang kendaraan yang searah dengannya, berhenti dan berbagi cerita dengan orang baru dan banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan di petualangan ini. Saat mereka sedang beristirahat di sebuah kedai, Chan mulai menghubungi beberapa media untuk menayangkan kisah perjalanan Pawan dan Saida. Namun sayangnya semua media menolaknya. Setelah itu Chan mendapatkan telepon dari Kamil. Ia menanyakan di mana Chan saat ini. Chan memberitahu kejadian sebenarnya jika Pawan bukanlah mata-mata dari India. Pawan pergi ke Pakistan hanya untuk mempertemukan Saida dengan orang tuanya dan mengatakan akan pergi ke Hazrat Amin Shah Dargah, sebuah tempat suci yang dipercaya dapat mempersatukan orang yang terpisah. Namun obrolan mereka didengar oleh polisi Pakistan yang menangkap Kamil sebelumnya, dan polisi tersebut langsung menuju tempat yang dimaksud. Esok harinya mereka sudah berada di Hazrat Amin Shah Dargah. Seperti biasa, Chan selalu melaporkan kondisinya dengan handycam yang ia bawa. Dan Pawan bersama Saida berdoa agar bisa bertemu dengan orang tua Saida. Namun di saat itu juga ternyata ibu Saida juga berada di tempat tersebut. Sayangnya mereka tidak bertemu. Chan telah selesai merekam dan melaporkan keadaan mereka dengan handycam. Lalu ia mengunggahnya ke YouTube. Saat sedang mengunggah video, tiba-tiba Chan melihat ada sekelompok polisi yang datang bersama Kamil. Chan lalu berlari menghampiri Pawan dan Saida melalui jalan yang berbeda. Tanpa sadar Chan menyenggol ibu Saida. Namun karena terburu-buru dia tidak memperhatikan dan langsung berlari begitu saja. Saat sampai, Chan lalu memberitahu Pawan jika ada polisi yang sedang datang mencari mereka. Lalu mereka pun kabur dan bersembunyi. Sesaat setelah Chan dan Pawan pergi, polisi pun tiba di tempat tersebut dan tidak menemukan mereka semua.
Polisi pun terus mencari keberadaan Pawan. Kemudian Kamil diperintahkan untuk menelpon Chan. Karena Chan sudah tahu Kamil bersama polisi, ia pun berbohong jika ia akan menuju Gojra. Pawan dan Chan sedang beristirahat dan melihat video yang direkam. Chan memberitahu jika ia sudah mengunggah video tersebut ke YouTube dan berharap banyak orang melihatnya. Seketika Pawan menawarkan Saida untuk menonton video tersebut dan Saida pun mengangguk. Pada saat Saida melihat video itu, tiba-tiba saja Saida memberikan sebuah isyarat jika ia melihat sesuatu. Pawan lalu meminta Chan untuk memutar kembali video itu dan ketika Saida menunjuk seseorang, lalu Chan memberhentikan video. Dan saat Pawan bertanya apakah dia ibu Saida, Saida pun menganggukkan iya. Dan Pawan pun meminta Chan untuk mencari tahu bus yang ibu Saida tumpangi. Di hari berikutnya, ia pun menemui bus yang dimaksud, lalu bertanya dari manakah bus ini. Dengan sedikit heran, sopir itu menyebutkan satu persatu nama desa yang ia lalui, dan pada saat menyebutkan desa Sultanpur, Saida mengangguk tersenyum mengiyakan. Seketika mereka sangat bahagia karena menemukan nama desa Saida tinggal. Di sisi lain, salah satu polisi yang telah melihat video yang diunggah oleh Chan melaporkan ke kepala polisi dan mengatakan mereka tidak pernah pergi ke Gojra. Dan saat itu juga, kepala polisi tersebut memerintahkan untuk memeriksa semua kendaraan di sekitar tempat suci tersebut. Pawan dan Chan pun mengantarkan Saida ke desa Sultanpur dengan bus. Di tengah perjalanan, Chan mengatakan jika di depan ada polisi yang sedang melakukan pemeriksaan. Tibalah bus yang mereka naiki diperiksa. Pawan pun keluar mengenakan penutup kepala. Saat polisi menyuruhnya membuka, ia lalu kabur dan semua polisi mengejar Pawan yang berlari. Chan dan Saida yang bersembunyi di dalam bus keluar untuk menuju rumah Saida. Setelah berjalan cukup jauh, dengan tersenyum Saida pun menunjukkan sebuah desa kepada Chan. Ia memberi isyarat jika desa tersebut adalah tempat tinggalnya. Namun di sisi lain, Pawan yang berlari akhirnya tertangkap dan dihajar oleh beberapa polisi. Namun ia berhasil kabur dan lari lagi. Lalu adegan berpindah di mana Chan mengeluarkan handycamnya untuk merekam momen mengharukan itu. Mereka terus berlari, dan saat itu juga ibu Saida sedikit terkejut ketika melihat Saida berlari ke arahnya. Ia lalu berlari ke arah Saida dan mereka berpelukan melepas rindu yang begitu berat. Namun momen mengharukan tersebut seketika berhenti saat mendengar suara letusan. Ternyata suara itu adalah tembakan yang mengarah ke Pawan dan Pawan pun terjatuh ke dalam sungai. Adegan berbeda di mana semua masyarakat dunia menyaksikan video yang diunggah ke YouTube oleh Chan. Semua orang bersimpati dengan ketulusan hati Pawan. Bahkan media pun tertarik dengan video tersebut yang semula menolak Chan untuk menyiarkan video tersebut. Pawan yang sudah tertangkap pun disiksa di dalam penjara. Setelah salah satu polisi Pakistan mencari informasi di India, ia mendapatkan sebuah informasi jika Pawan ini bukanlah mata-mata India. Namun salah satu pejabat yang berwenang dengan kasus tersebut menginginkan Pawan harus mengakui sebagai mata-mata India bagaimanapun caranya. Namun salah satu kepala polisi tidak ingin menodai kehormatan negaranya. Lalu ia menghubungi Chan untuk membuat video mengajak semua masyarakat India dan Pakistan untuk datang di pos perbatasan Narowal untuk menyambut dan mengantarkan Pawan. Semua orang menyaksikan dan membaca berita tersebut. Di hari berikutnya, semua orang India dan Pakistan pun berbondong-bondong menuju pos perbatasan Narowal untuk menyaksikan Pawan menyeberangi perbatasan tersebut, termasuk keluarga Sarika dan keluarga Saida. Terlihat Chan menangis, meneriakkan Bajrangi Baijan dan semua orang mengikuti teriakan tersebut. Salah satu petugas penjaga menghalangi mereka dan petugas polisi memerintahkan untuk membuka gerbang tersebut. Namun penjaga tersebut mengatakan jika ia tidak bisa membuka gerbangnya karena mendapatkan perintah. Namun karena penjaga tersebut kalah jumlah, maka ia akan diam saja jika mereka semua membuka pintu gerbang tersebut. Setelah mereka semua membuka pintu gerbang perbatasan dan Pawan pun melangkah menyeberang ke India, Saida pun muncul lalu berlari mendekati ke arahnya. Ia melambaikan tangan berharap Pawan melihatnya. Namun tiba-tiba saja Saida pun berteriak. Semua orang terdiam dan melihat ke arah Saida. Begitu juga dengan orang tua Saida pun sangat senang mendengarnya. Setelah itu Saida mengulangi panggilannya kepada Pawan dengan lantang. Dan akhirnya Pawan mendengarkannya. Pawan langsung menoleh dan berlari ke arah Saida. Begitu juga dengan Saida. Dan Pawan pun memegang Saida dan melemparnya ke atas. Dan film pun berakhir.
Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sukai dan bagikan postingan video ini. See you!